Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Kami mohon perhatian jemaat atas penyampaian warta jemaat adalah sebagai berikut. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Ambon, Jemaat Immanuel Osen. Warta jemaat Minggu 24 Januari 2021. Dengan bersyukur atas penyertaan Tuhan Yesus, kami sapa Bapak Ibu dan anak-anak yang berada di rumah, selamat pagi dan shalom. Atas tuntunannya, kami merespon dengan ibadah minggu. Mendahulunya kami mohon perhatian untuk warta di saat ini. 1. Informasi pelayanan. Ibadah minggu pagi ini 24 Januari 2021 dilayani oleh pendeta Nyonya E. Muloroy. Pembacaan Alkitab Yeremia 31 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-14. Liturgi ibadah minggu model 4. Nyanyian persiapan ibadah PKJ nomor 2. Sekolah minggu berlangsung di setiap rumah pada pukul 10.00. Mohon pengasuh dan orang tua dapat mendampingi anak dalam kegiatan dimaksud. Akan menikah di jemaat GPM Immanuel Osen 2 pasang calon suami istri. 1. Saudara Beni Refra Manurun dengan Nona Christine Natalis pada hari Selasa 2 Februari 2021 di Gereja Immanuel. 2. Saudara Adrian Patrick Lopis dengan Nona Aviola Painong pada hari Sabtu 6 Februari 2021 di Gereja Immanuel. Terkait dengan proses pendidikan katekisasi pada semester ke-6 tahun 2021, kami mengundang para orang tua katekisan untuk mengikuti pertemuan dengan Ketua Majelis Jemaat pada hari Senin 25 Januari 2021 pukul 18.00 bertempat di Gereja Immanuel. Informasi ini sekaligus merupakan undangan resmi dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Ucapan terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih kepada setiap pribadi, keluarga yang turut berpartisipasi bagi pekerjaan pembangunan fisik di dalam jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian penyampaian warta jemaat di saat ini. Terima kasih dan selamat beribadah. Majelis Jemaat GPM Immanuel Osen, Penatua KDJ Penjalan Sekretaris, Pendeta Nyonya Jahat Intade Ketua. Jemaat PKJ nomor 2, mulia-mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan disembah. Yesus, kemuliaan puji
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita akan memulai ibadah kita di saat ini yang terlaksana di tiap-tiap keluarga dan rumah tangga umat Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, terimalah kami yang bersekutu dan beribadah kepadamu di sini, di rumah kami. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan. Kita angkat pujian bersama pelengkap Kidung Jemaat nomor 11 ayat 1. Kita akan masuk dalam litani keluarga secara berbalasan. Sebab keluarga adalah persekutuan yang berdoa, maka mari kita berdoa memohon campur tangan Tuhan. Ya Tuhan yang kudus, dengarlah doa kami. Kami berdoa bagi dunia yang sakit oleh virus corona. Kami yakin Engkau ada dan tidak meninggalkan kami, maka pulihkanlah dunia ini, ya Tuhan penyelamat kami. Ya Tuhan yang kudus, dengarlah doa kami. Kami berdoa dari tengah bangsa kami dan menyerahkan keamanan dan keutuhan dalam hidup seluruh masyarakat. Ya Tuhan yang kudus, dengarlah doa kami. Kami berdoa untuk sesama dalam kehidupan orang bersaudara. Ajar kami saling membantu sebagai wujud kami memberitakan Injil Kristus yang utuh. Ya Tuhan yang kudus, dengarlah doa kami. Kami berdoa kepada Tuhan sebab kami tidak takut dan cemas atas situasi ini. Amin. Kita angkat pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 41 ayatnya yang ketiga. dari kitab Yeremia pasal 31
21 ayat 1 sampai 14. Mendahulunya mari kita berdoa mohon dukungan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu dan berpegang pada firman kebenaran. Sebab itu, bimbinglah kami saat membaca dan mendengar pemberitaan firman-Mu saat ini. Amin. Beginilah firman Tuhan, perjanjian baru. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umat-Mu. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh, Tuhan menampakkan diri kepadanya, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan nirwana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, Ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis, mereka akan datang. Dengan hiburan, aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukatkan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikan. Demikianlah firman Tuhan. adalah kasih Allah tidak berkesudahan. Keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita telah memasuki minggu keempat tahun 2021 dengan segala baik.
Karena itu sebagai orang Kristen diajak untuk bersyukur kepada Tuhan atas penjagaan dan pemeliharaan yang selalu nyata dalam hidup kita ini. Namun setiap orang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Dan Allah tidak pernah kompromi dengannya. Karena itu ada saja yang disebut dengan hukuman. Hukuman bukan berarti Allah membenci, tetapi Allah mengajar, mendidik dengan kasih. Sebab dengan demikian setiap orang akan menyadari kehidupan yang salah, penuh dosa, kembali pada jalan kehidupan yang baru. Sebab kita tahu persis bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih, dan kasih-Nya tidak berkesudahan. Hal itu nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Walaupun kita banyak dosa, tapi Tuhan tetap memberi kesempatan untuk hidup. Bahkan Dia memberikan jaminan hidup yang berkecukupan. Sakit disembuhkan. Ada masalah diberikan jalan keluar dan sebagainya. Namun jangan kita salah mengartikan kebaikan dan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan itu dengan memikirkan, mengatakan dan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh-Nya. Tuhan itu baik dan kasih, tetapi Ia juga adil dan benar. Karena itu setiap kesalahan dan dosa, setiap orang akan diperhadapkan dalam penghakiman. Untuk itu bagi orang yang benar diselamatkan, dan orang yang salah dihukum, yang dapat membawa perubahan bagi kita. Kalau Tuhan Allah telah menyelamatkan kita karena kasih-Nya, maka kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita harus berjanji kepada Tuhan untuk tetap setia kepada-Nya, supaya Ia tetap peduli dan memperhatikan kita. Apabila kita jatuh, Ia angkat dan membimbing kita bagaikan seorang gembala atas keselamatan domba-dombanya. Sama seperti yang Tuhan lakukan kepada Israel sebagai umat yang dikasihi-Nya. Akan tetapi Israel tidak setia kepada Tuhan. Mereka lebih memilih untuk melakukan yang menyakiti hati Tuhan dengan beribadah dan menyembah berhala, daripada Tuhan yang selalu setia menyertai mereka dengan kasih yang tidak berkesudahan. Yeremia yang hidup zaman itu telah menyampaikan perintah Tuhan, baik berupa nasihat, larangan, juga nubuat tentang masa depan Yehuda. Hal ini disampaikan pada bangsa Israel, keluarga, kerabat, imam, dan kalangan istana, bahwa bencana yang akan menimpa mereka karena mereka berdosa dan menyembah berhala. Tetapi mereka tidak mau mendengarnya. Nubuat itu menjadi kenyataan pada masa Yeremia masih hidup, di mana Nebukadnezar, Raja Babel, merebut dan menghancurkan Yerusalem serta rumah Tuhan yang ada di situ. Raja Yehuda bersama rakyatnya diangkut ke Babel. Namun di balik nubuat kehancuran ada juga nubuat sukacita bagi Israel, yaitu Yeremia menubuatkan
dan keadaan bangsa Israel pulih kembali. Pada masa itu akan ada suatu ikatan janji yang baru dengan Allah. Umat Tuhan akan mentaati itu tanpa ada guru yang mengingatkan mereka, sebab janji itu akan tertulis di dalam hati mereka. Bandingkan ayat yang ke-31 sampai 34. Jemaat kekasih Tuhan, Israel walaupun dalam kenyataan mereka adalah bangsa atau umat yang tidak setia dan mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia dan mengasihi mereka. Hal itu terlihat bagaimana cara Tuhan untuk membebaskan, menolong, menyelamatkan mereka dari berbagai peristiwa yang menimpa mereka, yang bukan saja baru terjadi pada zaman Nabi Yeremia, di mana mereka dikalahkan oleh Nebukadnezar dan dibuang ke Babel. Tetapi sejak dahulu kala mereka di Mesir sebagai budak, Tuhan telah menyatakan kasih setia-Nya kepada mereka. Dan ini jelas terlihat dalam bacaan kita pada saat ini, Yeremia 31 ayat 1 sampai 14. Dijelaskan bahwa akibat kesalahan dan dosa mereka, maka mereka tercerai-berai dan ada di pembuangan Babel. Padahal Tuhan tidak menghendaki mereka tercerai-berai dan utuh, sebab sejak awal Allah menetapkan mereka sebagai umat pilihan-Nya. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umat-Ku. Ayatnya yang pertama dari bacaan kita tadi. Betapa luar biasa kasih setia Tuhan bagi umat-Nya yang tidak berkesudahan. Sebagaimana Allah mengingatkan kembali hari-hari ketika bangsa Israel mengembara di padang gurun, maka Allah akan menyelamatkan umat-Nya dari Babel, sama seperti dahulu mereka diselamatkan dari Mesir. Ini membuktikan kasih setia Tuhan terus menuntun perjalanan hidup Israel maupun kita semua sampai sekarang ini sebagai umat percaya padanya. Jika kita melihat kenyataan hidup bangsa Israel maupun kita sekarang ini, kesalahan dan dosa kita selayaknya kita dihukum seberat-beratnya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan membuat skala yang terbalik. Hukuman diganti dengan kasih, seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri padanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jelas bagi kita bahwa kesabaran Allah ada batasnya, dan hukuman Allah pasti akan dijatuhkan. Tetapi kasih setia Allah tidak akan habis atau tidak berkesudahan dalam kehidupan kita, baik Israel maupun kita sekarang ini. Berdasarkan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan itulah yang menuntun mereka untuk menikmati kebebasan atau udara segar ketika mereka bebas dari Babel. Tuhan sungguh-sungguh memberikan suatu kehidupan baru, menghiasi mereka dengan sukacita
Bandingkan ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ini bukan cara manusia, tetapi cara Tuhan yang penuh kasih. Melalui kasih lewat Kores dari Persia mengalahkan Babel. Maka dari peristiwa itu ia mengizinkan orang Yehuda kembali ke kampung halamannya. Yeremia menggambarkan peristiwa ini sebagai peristiwa Exodus atau keluaran baru, di mana Allah sendiri yang menuntun umatnya kembali ke tanah air mereka, dalam hal ini Kanaan, dari seluruh penjuru bumi di mana mereka tersebar, termasuk di dalamnya mereka yang hidup dalam tangisan dan air mata, serta yang lemah dan menderita, lumpuh, buta, perempuan yang mengandung sebagai pihak yang lemah dan terjajah akan dihibur, dipimpin pada jalan rata. Sebab Tuhan yang menjadi Bapa bagi mereka yang memimpin perjalanan hidup. Janji pemulihan itu juga menyingkapkan pesan bagi bangsa-bangsa bahwa Allah menjaga mereka seperti gembala menjaga kawanan domba gembalanya. Dalam ayatnya yang ke-10. Sebagai gembala, ia tahu persis apa yang diperlukan domba-dombanya, dan ia berikan sesuai yang diperlukannya. Jadi Allah memulihkan berdasarkan kehendak kasih-Nya yang tidak berkesudahan, dan berjanji bahwa hidup tidak berkekurangan karena semua kebutuhan pokok terpenuhi. Bandingkan ayatnya yang ke-12. Gandum, minyak, anggur, sapi, domba, hidup mereka akan seperti tanaman yang cukup airnya dan tidak kekurangan apa-apa. Dari sini kita pahami bahwa Allah itu agung dan maha kuasa atas dunia ini, dan Dia sanggup memulihkan umatnya dari keganasan dunia yang menghimpit. Bagaimana dengan kita sekarang ini dengan persoalan mendunia pandemi COVID-19, masalah cuaca atau iklim alam yang tidak bersahabat, dan persoalan-persoalan pribadi, keluarga, pekerjaan, pendidikan? Masih adakah secercah harapan untuk hari esok? Mungkinkah Tuhan sementara menguji kita? Apakah kita mengasihi Tuhan dan sesama kita, ataukah tidak? Sebab kasih itu membawa perubahan dan pemulihan yang tidak berkesudahan. Kalau Tuhan telah melakukan itu, tandanya Tuhan mengasihi kita sebagaimana yang Ia lakukan bagi Israel. Ia penuhi segala sesuatu yang dibutuhkan. Ia pergunakan Kores sebagai raja Persia mengalahkan Babel dan mengizinkan Israel atau Yehuda meninggalkan rombongan menuju ke tanah Kanaan. Maka kita yakin bahwa Ia pun akan melakukannya kepada kita, asalkan kita berjanji untuk tetap setia kepadanya dengan hati yang tulus dan bijaksana. Itulah kasih Allah yang tidak berkesudahan
dalam hidup ini. Kasih yang menuntun, kasih yang memberkati, kasih yang membaharui dan menyelamatkan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita ada dalam saat teduh dimulai. Sebagai respon iman umat atas pelayanan firman Tuhan, kita berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian: Aku percaya kepada Allah Bapa yang kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang kedua Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Adam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus Tuhan, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, di dalam ibadah ini umat-Mu telah mempersembahkan persembahan syukur sebagai ungkapan terima kasih untuk begitu banyak berkat yang Bapa anugerahkan dalam seluruh usaha dan kerja umat-Mu. Berkatilah persembahan syukur umat-Mu ini, dan terimalah persembahan ini agar dapat didaya gunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan ajarlah umat-Mu supaya tidak saja memberikan persembahan berupa mata uang, tapi seluruh hidup kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Kristus sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat kita bersatu di dalam doa syafaat, diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab kasih dan kebaikan-Mu yang tidak berkesudahan selalu dan senantiasa menjaga memelihara kami melewati hari-hari hidup penuh sukacita maupun tantangan. Kami ada di hari Minggu, hari Tuhan. Kami mengkhususkan hari ini untuk kami mempersembahkan syukur kami kepada Tuhan. Lewat ibadah minggu yang kami lakukan di tiap-tiap keluarga dan rumah tangga kami. Kami percaya rumah-rumah tangga umat Tuhan, Tuhan telah memuduskannya sebagai tempat di mana mereka mengambil makna persekutuan dengan Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan mereka pada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan kembali akan
memimpin dan menuntun perjalanan hidup memasuki usbu-usbu kerja yang baru. Karena itu dari rumah tangga yang pertama hingga rumah tangga yang terakhir, perkenan Tuhan jualah yang mau mengunjungi dan memberkati mereka. Apapun yang menjadi pergumulan dan perjuangan hidup, usaha dan pekerjaan, kami selalu meminta Tuhan berkatilah itu. Mereka berjuang di tengah-tengah COVID-19. Mereka berjuang di tengah-tengah iklim yang tidak memungkinkan. Bahkan alam yang selalu bergejolak menakutkan kehidupan kami. Tapi kami tetap percaya bahwa Engkau Allah kehidupan, mengasihi kami, dan senantiasa akan menjaga, memelihara, melindungi kami, membebaskan kami dari segala malapetaka yang membahayakan kehidupan. Kami percaya sebagaimana Engkau melakukan karya keselamatan bagi Israel, yang semuanya itu terjadi karena salah dan dosa mereka. Tapi Tuhan selalu berbuat baik karena kasih-Mu kepada mereka. Maka kami juga menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang penuh dengan kesalahan dan dosa yang banyak. Tapi pada Tuhan ada belas kasihan dan pengampunan. Ada kesempatan yang Tuhan anugerahkan, sehingga di tengah tantangan dan persoalan hidup seberat apapun, kami tetap percaya bahwa Tuhan keselamatan kami, Tuhan kota benteng tempat perteduhan dan perlindungan kami, dan kami tidak akan takut. Kami akan menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun dalam kehidupan ini. Ya Allah, Tuhan Bapa di surga, kami berdoa bagi kehidupan umat. Kami mohon jika ada yang mengalami penderitaan sakit, jamaah tangan kasih-Mu memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka, supaya mereka sembuh, mereka kuat. Kalaupun ada persoalan rumah tangga, pekerjaan, pendidikan anak, kami selalu percaya Engkau memberikan jalan keluar. Bahkan di tengah duka cita bagi kehidupan umat Tuhan, karena orang-orang yang kami kasihi, kami cintai dipanggil pulang oleh Tuhan. Terlebih khusus bagi kehidupan keluarga Sihaya, Tuhan memberikan penghiburan bagi istri, anak-anak, cucu, cece yang ditinggalkan. Dan kami percaya segala perbuatan baik mengantarkan orang tua terkasih yang ada dalam sebuah jaminan keselamatan hidup yang kekal bersama Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, kami menyerahkan semua umat Tuhan ini seangkarunya padamu. Jemaat ini Engkau jaga, Engkau lindungi. Kami juga berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara, dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil, bahkan terlebih khusus provinsi Maluku, Kota Ambon. Tuhan menghikmati mereka dengan kuasa Roh Kudus, agar mereka bisa melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab sebagai pemimpin yang memimpin dengan adil dan benar, membawa masyarakat ini ke arah yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati pribadi mereka, rumah tangga mereka. Bahkan kami berdoa
bagi tenaga-tenaga medis, para dokter, suster, bidan mantri, para relawan yang selalu setia melaksanakan tanggung jawab pendampingan bagi masyarakat luas dengan berbagai sakit penyakit yang ada pada mereka, termasuk dengan virus corona 19. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau pakai mereka sebagai alat di dalam tangan, dan oleh sebab itu kami percaya di dalam tangan mereka Tuhan menyatakan kuasa keselamatan, pemulihan dan kesembuhan bagi orang-orang yang mengalami penderitaan sakit. Mereka yang mengalami sakit dan membutuhkan pelayanan medis di Ambon maupun di luar kota Ambon atau wilayah Ambon, Tuhan memberkati supaya perjalanan pengobatan mereka pun senantiasa membawa berkat sukacita. Tuhan Bapa di sorga, di saat ini kami berdoa bagi Gereja Protestan Maluku, pimpinan-pimpinan kami di tingkat sinode klasis jemaat CGPM dan di Maluku Utara. Tuhan memberkati mereka sebagai pemimpin-pemimpin gereja yang arif dan bijaksana. Persiapan kami untuk masuk di dalam persidangan sinode di tanggal 7 Februari sampai selesai, kami serahkan semua itu dalam kuasa-Mu. Engkau atur dan mengendalikan supaya sidang ini betul-betul terjadi hanya karena kuasa dan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, secara khusus jemaat kami Immanuel OSM, Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Jemaat, para penatu diaken, ketua agama, dengan perangkat pelayan lainnya, Tuhan panggil kami untuk melayani pekerjaan-Mu. Biarlah pelayanan-pelayanan kami membawa sukacita bagi umat-Mu yang kami layani, sehingga kami pun merasa sukacita dengan apa yang kami layani. Berikan kami juga kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kepandaian dalam tanggung jawab pelayanan ini. Program-program pelayanan yang sementara disiapkan untuk masuk di dalam sidang jemaat, Tuhan berkati semuanya. Bahkan kami juga akan menjadi tuan rumah terselenggaranya sidang klasis Pulau Ambon. Kami serahkan semua pada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan jalan keluar untuk segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup ini. Bahkan di saat ini kami berdoa untuk pembangunan fisik yang ada di dalam jemaat. Semua orang yang turut menopang, memberikan sumbangan material maupun moral, Tuhan memberkati supaya dapat terselesainya pembangunan fisik baik gedung gereja Yakob maupun Pastory 4 dan juga kantor jemaat. Tuhan Bapa di sorga, kami menyerahkan semua ini pada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami sampai minggu keempat. Dengan firman Tuhan yang telah kami baca, kami dengar, sekaligus mengoreksi kehidupan kami masing-masing. Apa yang kita buat selama ini terhadap Tuhan dan sesama. Inilah yang menjadi pergumulan kami untuk melanjutkan kehidupan kami di minggu-minggu yang akan datang. Kami juga berdoa, bersyukur untuk semua yang kami persembahkan bagi-Mu. Tuhan terima dan berkati itu, baik itu kolekta ibadah minggu maupun sepanjang minggu kami jalani, maupun juga celengan-celengan perpuluhan sumbangan. Tuhan memberkati semua itu sehingga tidak berkekurangan bagi kami. Ya Allah, Bapa di sorga, semua kami yang terlibat dalam ibadah di pagi ini
Terima kasih Bapa, kami datang dalam doa ini. Kami bersyukur dan mempersembahkan doa ini padamu. Dan berharap di dalam Yesus Allah berkenan mendengar setiap lafazan doa kami di saat ini. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mau mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami dan ampunilah kami atas kesalahan seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kita akan menyanyi bersama pelengkap hidung jemaat 282 ayat 1 dan 2. Kita terpanggil untuk berdoa bagi dunia. Ya Tuhan, pulihkanlah dunia oleh kasih. Kita juga terpanggil berdoa bagi bangsa dan pemerintah. Ya Tuhan, berilah mereka hikmat dan pengertian dan untuk bangsa kami. Kita harus berdoa bagi semua saudara dan sesama. Ya Tuhan, hidupkan alam kami rasa saling mengasihi dan saling orang saudara. Kita terpanggil melakukan usaha-usaha pelestarian lingkungan. Ya Tuhan, berkati kerja usaha kami sambil merawat kami. Maka arahkan hati dan tekadmu kepada Tuhan, serta terimalah janji penyertaan. Allah sumber segala kasih karunia melimpahkan kepada kita berkat-Nya. Kristus yang rela melayani, melindungi seluruh tugas pelayanan kita. Roh Kudus memberdayakan di dalam kita kepedulian terhadap sesama dan alam semesta. Demikian ibadah minggu pagi yang kita laksanakan di saat ini boleh selesai. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, selamat memasuki minggu yang baru dengan berbagai tugas tanggung jawab pelayanan. Berdoalah dan mintalah Tuhan senantiasa mendampingi kita semua. Shalom.